ada satu kasus di mana ada anak yang tidak suka makan nasi. Nah, pernah dengar nggak, Bun? Oh, benar-benar. Pernah dengar nggak? Oh, banyak ya. Jadi juga. anak ini nih makannya makanan yang lain selain nasi, contoh pizza atau hanya makan biskuit saja, tapi menurutnya itu cukup. Pernah satu waktu itu diakalin ya sama bundanya itu dimasukkan gitu nasi ya, gitu kan. Iya, tapi ternyata ketahuan, Bun. Nah, itu gimana, Bun, ini? Baik. Bagaimana bisa seperti ini? Oke, ini berdasarkan pengalaman dari orang-orang gitu ya. Kemudian mereka saling berbagi. Nah, hal itu banyak dilakukan ya. Jadi akal-akalan pakai trik gimana caranya supaya anaknya makan nasi. Kenapa sih harus nasi gitu ya masalahnya? Kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah terbiasa ya dibiasakan makan nasi. Bahkan orang yang dulunya makanan pokoknya sagu, jagung, umbi-umbian yang lain itu juga akhirnya makan nasi. Kan tidak kenyang kalau belum makan nasi. Oke, nah itu sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh si anak tadi itu tercukupi. Jadi kalau misalnya tadi penggantinya pizza, ya dia makanan pokok juga. Cuman memang masalahnya harganya ya. Betul. Waduh, kemampuan ekonominya. Menguras kantong. Nah, jadi bagaimana? Kita lihat kalau misalnya tadi sempat kita bahas juga makan buah dan sayur itu sebenarnya sumber karbohidrat yang terbaik. Tapi kita tidak umum ya, tidak terbiasa makan hanya buah dan sayur. Tentu nanti ada protein yang hewani misalnya sebagai lauknya gitu ya. Jadi sepanjang tadi kembali lagi makan makanan yang bervariasi, kemudian porsinya cukup, tidak kurang, tidak lebih. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Sekali lagi ada orang yang makan untuk hidup, ada orang yang hidup untuk makan gitu. Anak kita mungkin anak yang nggak suka nasi atau mungkin tidak suka makan ya dalam tanda petik ya, tidak menurut kita itu kurang makan gitu ya. Mungkin dia jenis yang orang yang makan untuk hidup gitu. Jadi cuma sekedar untuk mempertahankan kehidupan. Cukup saya makan segitu gitu, tidak perlu yang lain-lain. Mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa juga kalau anak yang seperti itu kita kasih jenis makanan tertentu yang tinggi gizi. Jadi padat gizi istilahnya ya. Jadi misalkan susu atau telur misalnya gitu. Biar bisa jadi pengganti ya, Bun ya. Biar nggak lemes gitu kan. Kasihan anak kalau nggak makan nasi, belajarnya juga jadi nggak semangat. Berpengaruh kemana-mana. Kalau anak lemas, nggak semangat mau aktivitas, mau main, mau olahraga yang lain juga kan kurang semangat gitu ya, Bun.